Halo Sobat Imun, kita ketemu lagi dalam episode tentang vitamin D. Ada pasien yang bertanya, "Dok, waktu saya kena COVID-19, dokter selalu ingetin buat rajin berjemur dan konsumsi vitamin D. Emang sepenting itu ya dok?" Nah, bagaimana jawabnya? Mari kita ikuti episode ini, karena dalam episode ini kita akan bahas mengenai hal itu dengan lebih detail. Apa itu vitamin D dan mengapa vitamin D itu penting bagi tubuh kita? Vitamin D salah kaprah disebut vitamin ya. Sebenarnya ini adalah hormon yang mengandung steroid sehingga disebut sebagai steroid hormon. Disebut vitamin karena yang ngomong dulu adalah ahli nutrisi yang menganggap bahwa zat yang ada dalam makanan ini bisa bermanfaat untuk tubuh kita sehingga disebut sebagai vitamin. Dari mana asalnya vitamin D? Vitamin D sebenarnya juga disintesis oleh tubuh kita sendiri dengan bantuan sinar matahari. Lebih tepatnya adalah sinar ultraviolet yang B. Dengan bantuan sinar matahari yang menyinari kulit kita, maka bahan baku vitamin D yaitu 7-dehidrokolesterol akan diubah menjadi previtamin D yang selanjutnya akan diolah oleh tubuh kita menjadi vitamin D yang disebut kalsidiol, dan terakhir melalui metabolisme di hati dan di ginjal akan menjadi vitamin D yang aktif yang kita sebut sebagai kalsitriol. Apa saja manfaat vitamin D? Banyak sekali sebenarnya. Orang taunya mungkin vitamin D hanya untuk tulang dan gigi. Tapi COVID memberi pelajaran kita bahwa vitamin D itu banyak sekali manfaatnya. Untuk COVID berarti dia bisa meningkatkan kekebalan sehingga tubuh kita bisa melawan virusnya. Tapi manfaatnya bukan hanya itu. Vitamin D juga bermanfaat untuk mengendalikan mood atau suasana hati. Bisa mengendalikan sensitivitas insulin, kesehatan kardiovaskuler, ya, kesehatan pada saat ibu hamil, dan juga bisa memiliki manfaat sebagai anti-inflamasi atau anti radang karena vitamin D punya kemampuan untuk menghambat proses inflamasi yang biasanya kita dapatkan pada pasien-pasien dengan penyakit alergi atau penyakit inflamasi seperti misalnya penyakit autoimun. Mengapa vitamin D bisa mempengaruhi sistem imun? Tentu saja karena ada reseptor vitamin D yang didapatkan pada sel-sel imun. Jadi kita tahu bahwa sel-sel imun seperti makrofag, kemudian neutrofil, sel dendritik yang merupakan bagian dari sistem imun alami, atau limfosit B, limfosit T yang juga merupakan bagian dari sistem imun adaptif, semuanya memiliki reseptor untuk vitamin D. Sehingga apabila ada vitamin D yang dijumpai dalam lingkungan tubuh seseorang, maka sel-sel imunnya juga ikut terpengaruh. Tanpa vitamin D, kecenderungannya adalah ke arah radang atau inflamasi. Tetapi dengan vitamin D, dia meredam kemungkinan risiko atau kecenderungan inflamasi itu, sehingga mereka yang mendapatkan vitamin D dalam jumlah yang cukup pada umumnya akan lebih terlindungi dari peradangan atau inflamasi. Apakah berjemur di bawah sinar matahari aja sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan vitamin D? Jawabannya tidak gampang. Ini tergantung dari jam berapa Anda berjemur, kemudian berapa lama Anda berjemur, dan apa warna kulit Anda. Mengapa demikian? Kita tahu di dalam kulit kita ada sel yang namanya melanosit yang akan memberikan warna kulit seseorang. Orang yang kulitnya agak gelap, melanositnya lebih banyak. Dan melanosit itu ternyata bisa mengurangi radiasi sinar ultraviolet B yang dibutuhkan untuk mengkonversi bahan baku vitamin D yang ada dalam kulit kita tadi itu, 7-dehidrokolesterol. Sehingga
Untuk mereka yang kulitnya lebih gelap, mungkin diperlukan waktu yang lebih banyak. Jam berapa? Nah, kita tahu bahwa yang mengkonversi bahan baku 7-dehidrokolesterol menjadi previtamin D adalah sinar ultraviolet B. Nah, sinar ultraviolet B ini untuk daerah Khatulistiwa seperti negara kita umumnya didapatkan pada jam 10 ke atas sampai jam 12 atau jam 1. Gosong dong? Ya enggak lah, karena kita cukup membutuhkan 25 menit sampai 30 menit saja untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Tapi itu harus dilakukan tiap hari ya. Nggak mungkin kalau cuma seminggu sekali Anda berharap kemudian simsalabim vitamin D-nya naik, nggak mungkin. Jadi apa saja gejala yang bisa muncul jika seseorang kekurangan vitamin D? Saya balik pertanyaannya, kapan orang dianggap kekurangan vitamin D? Nah, kadar vitamin D yang normal kalau kita menggunakan satuan nanogram adalah 30 nanogram per mililiter, itu yang batas antara kurang dan cukup. Dan yang paling tinggi adalah 100 nanogram per mililiter, karena lebih dari itu akan menunjukkan gejala-gejala toksik. So, kalau begitu, berapa yang dianggap optimal? Menurut Profesor Michael Holick, yang optimal adalah di tengah-tengahnya, so sekitar antara 40 sampai 60 nanogram per mililiter. Jadi, seseorang dianggap kekurangan vitamin D kalau di bawah 30 nanogram per mililiter. Itu pun masih dibagi jadi dua. Kalau di bawah 20 namanya defisiensi vitamin D. Kalau antara 20 sampai 29 namanya insufisiensi vitamin D. Nah, berikutnya, apa saja gejalanya sih? Kita tahu tadi bahwa fungsi vitamin D terutama adalah untuk metabolisme kalsium. Jadi kalau seseorang kekurangan vitamin D, maka akibatnya adalah kadar kalsium dalam tubuhnya menjadi rendah, yang kita sebut sebagai hipokalsemia. Gara-gara hipokalsemia, tubuh berespon dengan mengaktifkan hormon yang lain, yaitu hormon paratiroid. Hormonnya meningkat, nah disebut hiperparatiroid. Nah, hiperparatiroid ini akhirnya mengambil kalsium yang ada dalam tulang, sehingga yang terjadi adalah demineralisasi tulang. Tulangnya menjadi lebih sedikit kandungan kalsiumnya, alias mulai mengalami pengeroposan. Dan ini juga kalau untuk mereka yang sedang dalam proses pertumbuhan akan mengganggu pertumbuhan tulang. Tulangnya jadi bengkok lah dan seterusnya. Juga akan mengganggu kekuatan otot. Biasanya orang-orang dengan kekurangan vitamin D, ototnya jadi lemah ya. Kemudian cepat lelah, ada nyeri otot, kram dan seterusnya. Sendi-sendinya juga seringkali mengalami perubahan bentuk atau kita sebut sebagai deformitas. Ingat, tadi saya sudah bilang bahwa vitamin D juga mempengaruhi suasana hati. Orang kekurangan vitamin D juga bisa mengalami depresi. Anda mengalami depresi? Ingat, jangan-jangan vitamin D Anda kurang. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan vitamin D? Kita bisa mendapatkannya dari 3 sumber. Yang pertama tadi dari berjemur di bawah sinar matahari dengan ultraviolet B. Yang kedua yang berasal dari makanan, dan kita tahu banyak sumber-sumber makanan yang bisa diandalkan. Sumber vitamin D yang berasal dari nabati adalah ergocalciferol atau D2. Beberapa makanan yang banyak mengandung vitamin D2 dari tumbuh-tumbuhan adalah yang berasal dari jejamuran, ya, maitake, shiitake dan sebagainya. Kemudian ada juga sumber yang berasal dari hewani, seperti misalnya dari daging, kemudian dari ikan seperti ikan tuna, salmon, makarel, kemudian dari kuning telur dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai cholecalciferol atau kita kenalnya sebagai vitamin D3. Ya.
Dan yang ketiga, yang tentu saja sangat bermanfaat untuk sobat imun semua yang tidak sempat kena sinar matahari, nggak suka makan ikan dan sebagainya, bisa mendapatkan dari suplemen yang saya kira sudah banyak tersedia di pasaran. Lalu banyak pasien-pasien atau masyarakat yang bertanya, apakah kita bisa langsung membeli dan mengkonsumsi vitamin D aja secara bebas? Tentu saja saya bilang kalau mau beli bebas memang dijual bebas. Tetapi seberapa besar dosis yang Anda konsumsi? Kemudian berapa lama Anda akan mengkonsumsinya? Idealnya menurut saya Anda harus memahami berapa kadar vitamin D dalam tubuh Anda. Dan itu ditentukan dengan pemeriksaan laboratorium. Di laboratorium yang diperiksa adalah kadar 25 OH-D. Berdasarkan itu nanti Anda akan dikelompokkan. Oh ini cukup, tadi yang antara 30 sampai 100 atau idealnya antara 40-60. Oh ini kurang karena di bawah 30. Oh ini sangat kurang yang di bawah 20. Nah berdasarkan kadar vitamin D dalam tubuh Anda, dokter mungkin akan menganjurkan konsumsi dengan dosis yang berbeda-beda. Untuk mempertahankan supaya kadar vitamin D dalam tubuh Anda itu dalam batas normal, untuk mereka yang sudah normal tentu saja, maka dosis yang diperlukan mungkin berkisar antara 800 sampai 1000 IU saja per hari. Tapi untuk mereka yang kurang, untuk mengejar ketinggalan supaya bisa naik menjadi antara 40-60 tentu saja diperlukan dosis yang besar. Pada umumnya dokter akan menganjurkan dosis yang cukup 5000 IU saja tanpa harus tambahan macam-macam seperti vitamin K2 dan lain-lain. Kalau Anda ingin mengkonsumsi dengan dosis yang lebih besar, mungkin di situ Anda membutuhkan tambahan vitamin K2, tetapi Anda juga harus memastikan apakah ginjal Anda cukup sehat untuk menerima vitamin D dalam dosis besar itu. Jadi sebaiknya hati-hati dan ada baiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jadi bagaimana caranya kita menjaga agar vitamin D dalam tubuh kita dalam kondisi yang pas atau normal? Pesan saya untuk sobat imun sekalian, yang pertama adalah sebisa mungkin Anda bersahabat dengan matahari. Tapi kalau pekerjaan Anda tidak memungkinkan, konsumsilah makanan-makanan yang menjadi sumber vitamin D, baik yang dari sumber nabati maupun hewani. Kalau nggak bisa juga, kita tahu suplemen juga bisa digunakan sebagai sumber vitamin D. Ya, dan Anda harus sadari bahwa kadar vitamin D yang rendah tentu saja akan banyak konsekuensinya. Satu, menurunkan daya tahan tubuh sehingga membuat Anda lebih mudah diserang penyakit infeksi, misalnya infeksi virus. Yang kedua, Anda lebih mudah mengalami inflamasi seperti misalnya yang dialami oleh mereka yang punya riwayat sakit alergi. Banyak pasien-pasien alergi yang setelah diperiksa kadar vitamin D-nya ternyata rendah, ya. Dan pada saat ditambahkan vitamin D-nya, mereka menjadi merasa lebih sehat, walaupun tetap menggunakan obat yang standarnya. Pasien-pasien autoimun juga demikian. Mereka kalau diperiksa banyak sekali yang kadar vitamin D-nya juga rendah. Dan ketika ditambahkan vitamin D sebagai tambahan terhadap obat-obat standarnya, kondisinya menjadi lebih bagus. Penyakitnya bisa lebih dikendalikan dan mencapai apa yang kita sebut sebagai remisi. Sobat imun, kita tahu apa manfaatnya vitamin D, dan dengan pemahaman itu semuanya, mudah-mudahan sobat imun bisa menjaga kesehatannya melalui kadar vitamin D yang optimal. Salam imun sehat.